teman-teman, kembali lagi bersama saya Jonathan dari Cerita Om Botak. Dan di kelas ini kita akan belajar tips, yaitu terlengkap iklan, packing, dan service. Jadi tips itu adalah singkatan dari 4 hal itu, dan itu adalah rahasia bagaimana caranya kita bisa menjual produk kita lebih mahal tapi tetap laku ya. Oke, dari kemarin banyak banget yang sudah nanya kepada saya, Om, ya gimana sih caranya ya? Saya baru mulai jualan ya, sedangkan saya lihat di sana yang jual barang yang sama itu banyak banget di online ya. Bagaimana saya menjual barang saya tetap laku ya? Padahal seller sekarang di Tokopedia saja sudah ada lebih dari 6 juta seller ya, belum lagi marketplace lain banyak banget yang jualan online. Kenapa mereka harus membeli barang saya, bukan barang dari orang lain? Padahal saya cuma dropshipper ya, padahal saya itu bukan produsennya, saya cuma agen ya. Gimana caranya? Importirnya juga jualan online. Gimana caranya? Pabrik pun juga udah buka toko online sih. Gimana caranya kita bisa melawan official store yang jelas-jelas sang pemilik barang dia jualan Tokopedia, kita juga jualan Tokopedia, dia jualan di Shopee, kita juga jualan di Shopee. Gimana caranya kita ini bersaing, karena sekarang persaingannya sudah sungguh dahsyat ya, sudah sungguh dahsyat. Oke, hari ini kita akan kasih tips dan triknya menurut pengalaman Om sebagai digital marketer, sebagai pemain marketplace expert selama 9 tahun. Sudah berjualan online dari tahun 2011 dan ini adalah tips dan triknya, rahasianya di sini guys. Oke ya. Kita mulai aja. Rahasia 4 ya. Tips lengkap iklan, packing baik, dan service ya. Jadi tips, oke, terlengkap. Oke, kalau boleh sharing ya Om Botak, itu kayak tokonya kita berjualan payung, jas hujan, dan buku. Kenapa kita jual barang-barang itu ya? Karena memang pertama kali dari awal historinya Om Botak kita memang adalah dari seller buku bekas ya guys. Jadi awal itu memang waktu jualan Om itu nggak punya modal ya, jadi kita mulai dari jualan komik second. Habis itu waktu jualan komik second pun kita memang dari generasi komik yang kita jual dari generasi tahun 90-an. Nah, waktu itu saya berpikir tuh, gimana caranya nih supaya orang-orang kenal sama toko saya. Ya udah, saya mau jadi yang paling lengkap untuk jualan produk itu. Paling lengkapnya gimana? Nah kan tahun 90 itu ada komik Doraemon, Candy, Kung Fu Boy. Saya mau jadi terlengkap, bukan aja cuma yang cari yang best sellernya aja, yang paling terkenal, tapi semua yang generasi itu saya harus punya. Dan waktu itu Om Botak jadi seller komik yang terlengkap ya. Sejak saat itu saya mulai melakukan strategi yang sama karena itu berhasil ya. Brandingnya juga dapat banget. Om Botak seller komik bekas yang di KTT tahun 90-an itu saya melakukan kategori pendekatan yang sama ke kategori yang lain. Jadi ketika saya berjualan payung, saya menjualan bukan biasanya kalau toko lain itu cuma berjual 2-3 jenis payung, karena ya payung itu barang pelengkap mungkin ya, tapi Om Botak kita jual 100 ya. Oke ya, check it out. Kita mau share screen. Oke, kita share screen ya. Kita mau cari toko payung kita di Langit Biru. Oke, Langit Biru ya. Nah, oke. Untuk payung ya guys. Payung, oke. Kita ada sekitar 100. Oke, kita hitung ya. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, masih ada lagi 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 kurang lebih. Jadi untuk payung sendiri kita ada 150, belum lagi
ditambah dengan variannya ya. Jadi satu payung satu model ada 5 varian, 150 dikali 5 bisa hampir 1000 payung guys. Jadi banyak sekali jenis payung yang kita jual, makanya kita pantas disebut sebagai spesialis payung ya. Lalu kalau untuk jas hujan pun sama demikian ya, ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, oke, 90, 100, kurang lebih ada 105 ya. Belum lagi dikalikan modelnya. Satu model itu ada beberapa warna, ada yang sampai 5 warna. Jadi bisa dibilang kalau dari motif dan varian kita ada 500 ya. Kalau untuk buku pun demikian ya. Untuk toko buku kita /Om Botak Shop. Oke, ini toko official kita untuk berjualan buku ya. Di sini kita ada sekitar banyak sekali produk buku ya, beratus-ratus produk buku guys. Jadi kalau untuk mencari buku ya, terutama untuk buku motivasi, buku self help, boleh cari di tokonya Om Botak ya. Jadi kita menjadi yang terlengkap untuk kategori itu sehingga kenapa filosofi sih sebenarnya begini ya. Kenapa Om Botak harus jual 100-an jenis jas hujan, 100-an jenis payung, buku sampai ribuan yang judul ya. Karena saya merasa ketika kita menjual buku itu sedemikian banyak, orang akan melihat bahwa ya toko ini adalah toko yang serius ya. Saya mau belanja di toko ini karena toko ini serius ya, daripada toko lain misalnya jual produk yang sama tapi nggak lengkap. Saya mau buku ini nggak ada, saya mau buku itu nggak ada, saya mau jas hujan model ini nggak ada, jas hujan tipe ini nggak ada. Mungkin satu toko cuma jual 3 jas hujan, tapi Om Botak jual gitu banyak, dia ready stock ya. Dia memang toko jas hujan yang serius. Jual lebih mahal pun nggak apa-apa karena dia lengkap ya. Tapi mahalnya juga nggak boleh keterlaluan. Tapi yang penting kelengkapan itu membuat satu kepercayaan untuk orang belanja di sana. Kelengkapan itu juga membuat suatu convenience buat orang-orang yang memang cari toko yang serba ada ya untuk kategori yang mereka mau. Jadi lengkap itu menurut Om adalah sesuatu yang penting di online ya, karena kelengkapan dari satu toko bisa menunjukkan bahwa toko itu adalah spesialis atau salah satu toko yang recommended untuk kategori itu. Jadi tips pertama adalah terlengkap ya, dan yang kedua I adalah iklan ya. Tadi kita sudah bahas, sudah ada satu kelasnya sendiri mengenai kenapa kita harus beriklan. Tapi boleh kita lihat kenapa kita harus beriklan. Jadi kita coba cari, kita coba share screen lagi ya. Tapi iklan juga saya rasa lebih penting lagi. Kita coba lihat, coba kita lihat ke jas hujan ya. Nah kita lihat ini ada tokonya Om Botak ya, di mana itu adalah official store yaitu Langit Biru ya. Jadi dengan kita menjadi yang terlengkap apabila kita nggak iklan, tentunya itu juga membuat orang juga sulit untuk menemukan produk kita. Tapi ketika kita sudah beriklan dan kita menjadi terlengkap, itu membuat produk kita mudah ditemukan. Jadi iklan itu penting karena iklan sekali lagi ya, coba kita lihat yang lain. Misalnya kita lihat dari payung ya, kita bisa melihat oke, ini payung dari Tabasa Langit Biru ya, payung Tabasa ini payung yang bagus sekali. Oke, produk Langit Biru juga produk yang bagus ya. Jadi kita melihat kalau dengan kita beriklan maka produk kita itu mudah untuk ditemukan secara online ya. Atau misalnya kita mau cari dari buku marketplace ya, buku marketplace, kita lihat apakah banyak yang jual. Oh ya, ternyata juga dengan beriklan kita melihat buku marketplace dari Om Botak adalah buku yang baik. Nah jadi sekali lagi, bukan cuma terlengkap, tapi kalau terlengkap tapi kita nggak iklan pun orang akan sulit untuk menemukan produk kita. Dan dengan kita beriklan,
kita juga meningkatkan exposure, meningkatkan traffic ke toko kita, sehingga toko kita itu lebih mudah dicari oleh orang lain, dan mereka ketika sudah ketemu toko kita, mereka lihat kita lengkap, mereka akan fall in love sama toko kita. Nah, tips ketiga setelah terlengkap iklan yaitu adalah P, yaitu packaging yang baik. Nah, packaging yang baik itu apa? Nah, sebenarnya kalau boleh share itu ya, dulu Om Botak kita kan jual payung ya. Ketika kita jual payung, kita jual payung yang lagi tren waktu saat itu adalah payung terbalik ya. Payung terbalik kan panjang ya. Itu ketika kita mengirim barang yang panjang, resikonya adalah payung panjang atau benda yang panjang itu di ekspedisi mudah patah ya. Jadi ketika customer terima payungnya sudah patah jadi dua, orang ordernya payung panjang, ternyata didapatnya adalah payung lipat karena payungnya sudah terlipat jadi dua ya. Jadi orang customer bisa kecewa ya. Tapi ketika kita memberikan packing yang baik ya, waktu itu kita buat dus khusus untuk payung. Jadi dus itu tebal, double wall ya. Ketika kita kirim dengan itu, otomatis sampai di customer dengan selamat, orang happy ya. Dan orang itu berani membayar lebih ketika kita memberikan packaging yang bagus. Jadi memberikan suatu rasa trust, rasa aman bahwa dia lebih baik, pembeli lebih baik beli di toko kita, walaupun mungkin harga lebih mahal, walaupun mungkin bukan yang termurah, tapi ketika kita punya 3 faktor itu, yaitu kita terlengkap, kita iklan sehingga mereka ketemu, dan ketika kita memberikan packing yang baik, mereka akan beli di toko kita. Jadi ketika kita memberikan packing yang baik, itu adalah suatu nilai lebih yang membuat customer lebih trust sama kita. Nah, bagaimana cara untuk mengkomunikasikan itu? Ya, pertama dengan kita bisa tulis di gambar, di keterangan, gratis packaging ya. Ketika toko lain mungkin packaging mereka harus bayar, dan di toko kita mereka sudah dapatkan itu sebagai free service, mereka akan lebih happy dengan kita. Dan customer yang sudah beli pun pasti lebih puas dibandingin customer yang mendapatkan packing asal-asalan. Karena bagi Om Botak sekarang berjualan di marketplace, packaging yang bagus itu sudah bukan kemewahan, tapi itu sudah harga mati. Makanya kita harus kasih packaging yang bagus sehingga customer pun yang beli di toko kita akan puas, karena barang yang diterima itu ketika mereka sampai ke tempat pelanggan itu dalam kondisi yang memang baik, yang memang sudah sepatutnya. Nah, yang terakhir selain terlengkap iklan, packaging yang bagus, dan terakhir adalah service. Ya, service itu konotasinya seperti apa ya? Service itu tuh bagaimana caranya kita bisa memberikan service yang baik ya. Pertama mungkin kalau mau bahas secara cepat adalah chat ya, bagaimana kita bisa membalas chat dengan cepat sehingga ketika ditanya kita bisa memberikan jawaban yang cepat. Di mana ketika toko lain mungkin responnya lama, ketika kita memberikan responnya cepat itu akan menjadi kita beda dibandingkan dengan toko lain ya. Walaupun jam 2 pagi misalnya ada yang balas chat ya, ketika customer komplain lagi marah-marah, mereka ingin jawaban yang cepat, kita bisa memberikan respon chat yang cepat ya. Dan respon chat yang cepat juga bukan cuma cepat tapi harus akurat. Akuratnya apa? Harus sesuai dengan pertanyaan. Jangan ketika ditanya, dan ini bahannya terbuat dari kulit atau dari plastik, kita jawab ready, silakan diorder. Nah, itu kan nggak nyambung sebenarnya. Ketika kita nggak nyambung balesnya, maka customer juga marah. Atau ketika kita ditanya, kan ini bisa dikirim hari ini nggak pakai Gojek? Bisa, silakan diorder ya. Dan ternyata barangnya kita cek kosong, harus kita order dulu, besok baru bisa dikirim. Ya walaupun sama-sama dikirim, tapi ketika kita memberikan jawaban yang nggak sesuai dengan janji, maka mereka akan kecewa dan tentunya pelayanannya juga kurang baik ya. Jadi ketika kita bisa memberikan jawaban yang memang bagus, bukan cuma bagus, sesuai dan responnya cepat, maka itu adalah salah satu servis yang jempolan ya. Jadi selain itu coba kita lihat ya, kita coba share screen. Saya sudah siapkan beberapa ya servis yang baik itu seperti apa ya. Pertama dari foto itu adalah kunci. Apa hubungannya foto dengan servis yang baik ya? Nah, foto itu yang bagus adalah foto yang sesuai dengan produk aslinya ya. Banyak foto di marketplace itu ya, yang ketika orang tampilkan foto tapi sebenarnya foto produknya itu mereka tinggal comot dari internet dan tidak sesuai dengan
aslinya. Jadi ketika kita memberikan foto yang bagus, itu adalah foto yang sesuai dengan kondisinya 100%, bukan 90% kemiripan, bukan 80% kemiripan, bukan KW fotonya ya, tapi itu sesuai dengan yang kita jual. Deskripsi yang lengkap, deskripsi yang sesuai dengan kondisi, misalnya expirednya, BPOM-nya, ingredients-nya, benar-benar fotonya itu detail dari semua sisi dan sesuai, itu juga akan memberikan servis yang baik sehingga mengurangi resiko komplain pada ininya. Berat pun juga harus sesuai ya. Ketika customer memang membeli barang yang 500 gram ya, kita harus kirimkan 500 gram dan itu merupakan bagian dari servis yang baik. Jumlah yang dikirim pun harus sesuai ya. Ketika customer pesan 4, kita kirimnya 3, maka itu sudah adalah resiko komplain dan bukan servis yang baik ya. Dan gudang kita pun harus rapi sehingga barang pun juga mudah ditemukan, SKU-nya juga rapi ya, sehingga kita bisa menggunakan sistem stok atau sistem accounting yang baik. Ketika ada yang ngambil, ada pula yang checker, sehingga itu untuk ada yang cek barang, sehingga untuk meminimalisasi stok yang dikirim tuh salah. Jadi yang ngambil barang kalau bisa bukan yang double check barang. Jadi kalau di kita sistemnya SOP-nya yang ngambil sama yang ngecek itu beda orang. Jadi bisa disaling cross check sehingga ketika ada salah pun masih bisa ketahuan sebelum barang itu sampai ke customer ya. Kasih note ke customer ini lebih ke bisa ditulis ya, kalau ada kesalahan warna, kesalahan size, kalau ada kesalahan jumlah tolong di chat kita dulu ya, jangan langsung masuk ke push sehingga reviewnya pun bisa kita jaga baik ya. Nah, tapi apabila ternyata sudah kejadian ya, customer itu sudah mendapatkan misalnya barang yang nggak sesuai, barangnya rusak ya, atau misalnya mereka sampainya itu bukan kesalahan kita dari ekspedisinya, misalnya barangnya pecah walaupun kita sudah packing dengan baik, atau misalnya barangnya nggak nyampe atau bagaimana. Jadi servis itu kan memang suatu experience dari pertama kali dia chat toko kita sampai barang itu sampai ke tempatnya dan bekerja dengan semestinya ya. Jadi servis itu panjang sebenarnya ya. Bagaimana kita merepresentasikan toko kita pun juga termasuk dari budaya kita dan servis kita kepada customer juga. Nah, apabila customer itu sudah terlanjur mendapatkan servis yang kurang baik atau barang yang kurang baik, apa yang harus kita lakukan? Nah, yuk kita bahas. Oke. Jadi ketika sudah sampai masalah itu di pusat resolusi, kita harus balas diskusi dengan cepat ya. Kita harus bisa mengasih solusi yang baik sehingga customer itu walaupun mungkin sudah marah saat itu bisa kita pedam kemarahannya waktu itu ya. Dan apabila ada nomor hotline bisa dihubungi, mungkin kita bisa selipkan di notes yang tadi kita ini, dan mereka bisa menghubungi nomor hotline itu sehingga bisa ditangani dengan cepat ya. Owner's pride ini apa? Nah, owner's pride itu kadang-kala kita sebagai owner, sebagai pemilik toko itu kita menganggap toko kita adalah baby ya. Maksudnya gini, this is bayi kita ya, kita lindungi, kita sayang ya. Jadi kita menganggap apabila ada komplain yang ditujukan pada toko itu sebenarnya menyakiti hati kita sebagai owner, dan ini sangat bahaya sekali karena biasanya kalau sudah seperti ini nggak ada pihak yang mau mengalah ya. Kita sebagai pihak yang waras ya, apabila memang ada kesalahan yang memang salah kita ya, kita harus minta maaf dan kita harus memberikan solusi yang memuaskan pelanggan sehingga pelanggan itu next time bisa balik untuk belanja di toko kita lagi. Karena kembali lagi, jualan itu bukan hanya satu transaksi, jadi jualan itu adalah sesuatu yang kita lakukan sebagai profesi ya. Kita harus lihat satu bulan itu profit atau enggak ya. Kalau memang satu bulan itu masih profit ya sudahlah, satu transaksi itu walaupun rugi ya sudahlah, kita tutup mata, anggap itu adalah bagian dari risiko bisnis ya. Walaupun memang mungkin purely kesalahan kita, tapi kita menganggap kita kasih pelayanan yang the best ya. Kalau memang produk itu ya jelek ya, kalau review produknya
memang kurang begitu baik, ya mungkin kita akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk nextnya kita perbaiki produk itu, atau kita nggak menjual produk itu sama sekali. Jadi kalau memang ada produk yang memang kurang gitu baik, ya lebih baik tuh nggak dijual. Gitu aja sih kalau dari Om Botak seperti itu. Atau memang sebenarnya produk itu bagus, tapi kalau kita lihat ya itu sebenarnya orang-orang nggak ngerti cara pakainya. Mungkin kita bisa di dalam deskripsi itu dimasukkan lagi video cara memakai produk, sehingga orang-orang pun tahu bagaimana cara memakai produk itu sehingga nggak terjadi komplain. Ya misalnya kalau boleh dikasih contoh, dulu Om Botak itu menjual payung ya, sampai sekarang juga. Nah, payung yang kita jual itu cara bukanya unik karena berbeda dengan payung yang ada di pasaran. Jadi kita menjual payung yang cukup unik. Cara bukanya memang dia harus ditekan sampai dia dipencet sampai dia ada bunyi klik. Nah, itu kadang-kadang kalau nggak bunyi klik, payungnya akan balik lagi. Jadi banyak customer yang melihat produk itu terus udah membeli, bilang ini payung rusak nih, nggak bisa dibuka ya. Tapi setelah kita kasih lihat videonya, mereka baru paham, oh ternyata caranya gini, berbeda dengan payung biasa. Karena kita menjelaskan, ya mekanisme berbeda karena payung ini kita desain lebih kuat, sehingga memang agak berat di awalnya, tapi ketika sudah dibuka, angin topan badai pun ditiup juga payungnya akan tetap strong ya. Jadi ketika orang melihat benefit atau value dari produk itu, mereka baru aware, oh ya memang awalnya susah, tapi ternyata kalau sudah terbiasa ini payung berkualitas ya. Nah, ketika kita bisa memberikan video dan penjelasan seperti itu, memberikan added value untuk produk berupa video itu, maka orang pun akan happy ya. Jadi mungkin selama ini orang komplain produk itu bukan karena mereka nggak suka, tapi karena mereka nggak ngerti cara pakainya. Nah, itu juga bisa kita tambahkan sebagai bagian untuk menambahkan servis kita, sehingga orang bisa membeli produk kita walaupun harganya lebih mahal daripada produk lain, karena produk ini memang spesial ya. Dan satu lagi, apabila mungkin tips ya, apabila memang produk itu baru tapi mendapatkan review yang jelek langsung ya, lebih baik kalau dari sarannya Om Botak, kita hapus produk itu dan kita upload produk baru lagi. Karena kenapa? Karena ketika satu produk sudah mendapatkan review yang kurang begitu baik ya, dan produk itu akan susah untuk dijual lagi, karena orang sekarang kalau belanja itu lihat review ya. Ketika reviewnya jelek dan kita sudah nggak bisa minta customer ganti lagi, lebih baik dihapus, kita akan upload produk baru lagi. Demikian dari saya, itu adalah tips bagaimana kita bisa menjual produk kita walaupun lebih mahal tapi tetap laku, yaitu dengan 4 ya, dengan 4. Yang pertama, kita menjualnya adalah dengan terlengkap ya. Yang kedua adalah yaitu iklan. Kita harus beriklan di Tokopedia dengan top ad, di Shopee dengan iklanku, di Bukalapak dengan buka iklan, Lazada dan naikkan produk. Kita harus berani mengeluarkan budget untuk beriklan. Lalu yang ketiga itu adalah packing. Kita harus berikan packing yang baik, karena packing itu bukanlah suatu kemewahan lagi, tapi itu adalah kewajiban kita sebagai seller, di mana ketika kita menjual satu produk itu harus sampai ke tempat customer dengan aman ya, dengan baik. Apalagi kalau kita berjualan frozen food sekarang misalnya, itu harus sampai dengan kondisi yang masih fresh ya, masih optimal. Dan ketika itu kita bisa memberikan servis yang baik juga. Nomor 4 yaitu servis yang baik, dari balas chat, karena servis yang baik itu sangat menentukan apakah customer mau berbelanja di toko kita atau di toko orang lain. Nah, sekian tips dari saya Om Botak, dan saya doakan supaya teman-teman yang sudah menonton video ini semua sukses jualannya dan bisa berkompetisi berjualan di marketplace, karena memang yang berjualan itu banyak, tapi yang serius seperti kalian ini sangat sedikit, dan saya percaya kita semua di sini akan sukses.